Kebutuhan truk untuk pasar Indonesia bisa dikatakan selalu sangat tinggi dan juga besar. Yang mana selain dari truk-truk itu bisa membantu perekonomian Indonesia menjadi berjalan, truk-truk di Indonesia juga difungsikan untuk mendistribusikan material konstruksi yang bisa membantu pembangunan secara merata ke seluruh wilayah Indonesia. Dan karena hal itu, biasanya di jalanan Indonesia pasti kita semua akan terbiasa melihat berbagai jenis truk, mulai dari truk tronton, truk engkel, sampai dengan truk pickup. Karena penggunaan truk yang ada di Indonesia sangatlah tinggi dan juga banyak. Untuk daerah saat ini, banyak perusahaan kecil ataupun menengah yang sudah mulai berjamuran untuk menyediakan jasa pengiriman karena melihat peluang keuntungan yang cukup menjanjikan di sektor jasa pengiriman logistik ataupun material konstruksi menggunakan truk ini. Tapi sayangnya, karena perusahaan kecil dan menengah itu bisa dibilang selalu mencari keuntungan lebih untuk perusahaannya, banyak dari perusahaan truk yang ada di Indonesia ini masih suka tidak memikirkan keselamatan si supir ataupun keselamatan dari armada truk miliknya untuk operasionalnya. Yang mana mereka biasanya selalu mengakali part-part yang sudah aus di dalam truknya. Dan salah satu part truk yang paling sering diakali dan juga jarang diganti adalah ban truk itu sendiri. Yang dimana jika kita lihat truk-truk yang ada di Indonesia itu kebanyakan akan memiliki tapak ban yang sudah sangat botak tapi tetap dipaksakan jalan. Dan ketika ban truknya itu meledak ataupun sudah sobek, perusahaan biasanya akan mengganti ban dari truk yang sudah tidak bisa dipakai itu dengan ban vulkanisir. Karena dengan ban vulkanisir ini, perusahaan sudah pasti akan mendapatkan keuntungan lebih karena ban vulkanisir pasti akan memiliki harga lebih murah dibandingkan dengan ban truk yang baru. Tapi sebenarnya, apa itu ban vulkanisir di truk ini? Apakah ban ini berbahaya buat para pengemudi truk yang ada di Indonesia? Jadi ban vulkanisir di truk itu adalah ban bekas yang permukaannya dikupas dan diberi lapisan baru pada tapak bannya, lalu direkatkan lagi lewat proses pemanasan atau biasa disebut dengan nama vulkanisir ulang. Lalu secara teknis, untuk pemrosesan ban vulkanisir ini akan memiliki beberapa tahap sebelum menjadi ban truk yang siap pakai kembali. Dan tahap pertama untuk pembuatan ban vulkanisir ini ada di tahap inspeksi ban, yang dimana setiap ban truk bekas yang mau divulkanisir ini akan dicek bagian keseluruhan dinding bannya. Karena jika dinding ban bekas ini mengalami keretakan yang cukup parah, otomatis ban itu sudah tidak bisa divulkanisir lagi karena akan rawan pecah. Lalu ketika tahap pengecekan ban ini sudah selesai, ban-ban bekas truk itu akan dikupas dan dipotaki pada bagian tapak bannya sampai dengan merata dan juga mulus. Tujuannya supaya permukaan tapak ban bekas itu siap ditempel dengan karet tapak ban yang baru. Lalu proses selanjutnya ada di pemasangan lapisan tapak baru di ban. Dan untuk proses ini ada dua metode pemasangan tapak ban yang berbeda. Yang pertama ada metode cold retreat, yang dimana metode ini akan menggunakan teknik penempelan cara manual, dan tapak yang baru itu akan dipres supaya lem bisa merekat ke permukaan. Lalu metode kedua ada hot retreat, yang mana di metode ini karet baru yang sudah berbentuk bundar akan dipasang di bagian tapak ban, dan ban akan dimasukkan ke alat cetak panas untuk dicetak ulang, yang membuat hasil ban dengan metode hot treat ini seakan-akan baru keluar dari oven ban. Lalu ketika tahap pemasangan ban ini sudah selesai, ban vulkanisir ini akan masuk dalam proses vulkanisasi, yang dimana ban akan dipanaskan dalam mesin autoclave supaya lapisan barunya menyatu dengan sempurna. Dan setelah proses ini selesai, ban akan diperiksa lagi dari segi bentuk, keseimbangan, dan kualitas tempelannya sebelum dijual kembali ke pasaran. Dengan melihat proses pembuatan ban vulkanisir yang bisa menyulap ban bekas menjadi seperti ban baru, hal ini tentu aja membuat ban vulkanisir menjadi ban pilihan buat para pengusaha truk kelas menengah yang ada di Indonesia. Karena jika ingin dibandingkan harga ban vulkanisir ini dengan ban truk yang baru berada di pasaran, untuk ban vulkanisir harganya dijual mulai dari kisaran 700.000 per ban, tergantung ukuran dan spesifikasi bannya. Sedangkan untuk ban truk yang dijual dengan kondisi baru, ban truk kondisi baru ini memiliki harga mulai dari 1,5 juta sampai dengan 4 juta rupiah tergantung merek dan juga ukuran dari ban truk itu sendiri. Jika dilihat dari perbandingan yang ada, tentu aja ban truk vulkanisir ini akan menjadi ban yang sangat lebih jauh menguntungkan. Selain itu, karena truk-truk yang ada di Indonesia ini biasanya akan membawa beban overload sampai dengan 50% lebih dari kapasitas yang dianjurkan. Penggunaan ban baru juga akan tetap membuat umur dari ban itu menjadi lebih pendek, karena beban lebih akan membuat ban truk menjadi lebih cepat aus. Dan karena hal inilah, banyak yang bilang ban vulkanisir ini menjadi salah satu pilihan ban yang sangat ekonomis. Karena sebaru-barunya ban truk, kalau sering dibawa overload ya akan cepat habis juga. Tapi kalau kita balik ke pertanyaan awal, apakah ban vulkanisir ini aman digunakan untuk kebutuhan truk Indonesia? Karena secara harga, ban vulkanisir ini memiliki harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan ban truk yang baru dari toko. Untuk menjawab hal tersebut, saya mendapatkan jawaban yang cukup masuk akal dari artikel kompas.com, yang dimana di artikel tersebut mengatakan kalau penggunaan ban vulkanisir di truk ini bisa dikatakan aman, tapi dengan syarat tempat pembuatan ban vulkanisir ini harus terpercaya dan juga tidak asal-asalan. Karena jika menggunakan ban vulkanisir yang menggunakan metode asal-asalan, tapak dari ban vulkanisir ini bisa aja terlepas di jalan, yang membuat ban itu langsung tidak stabil ataupun pecah di jalan. Ya bisa dikatakan walaupun ban ini aman digunakan asalkan kita tahu pembuatan ban vulkanisir ini tidak asal-asalan, tapi tetap aja ban vulkanisir tidak sama seperti ban truk baru yang berada di pasaran. Lalu kemudian karena ban vulkanisir ada resiko pecah di jalan juga, apakah ban vulkanisir ini legal di jalan raya?
Jadi sesuai peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 29 tahun 2015, ban vulkanisir di kendaraan truk itu bisa dikatakan legal, tapi dengan satu syarat, yang mana ban vulkanisir yang akan digunakan itu harus dipasang pada bagian as roda belakang aja. Sedangkan untuk bagian depan truk jika mengalami kebotakan harus menggunakan ban baru, dan ban vulkanisir untuk kendaraan penumpang termasuk truk juga harus memenuhi standar SNI 3768/2013 supaya ban itu layak dipakai di jalan raya. Dengan peraturan yang ada, bisa dikatakan ban vulkanisir ini adalah ban yang sangat legal di jalan raya Indonesia tapi dengan ketentuan tertentu. Bahkan di negara-negara maju seperti Amerika, Australia, dan juga Eropa, ban vulkanisir untuk truk ini juga masih legal untuk digunakan di jalan rayanya, walaupun dengan metode pembuatan dan juga peraturan yang berbeda. Tapi di balik itu semua, sekali lagi saya tekankan, walaupun truk sudah menggunakan ban vulkanisir yang berstandar SNI, ataupun sudah menggunakan ban vulkanisir hanya di bagian as roda belakangnya, tapi kalau truk itu selalu membawa beban berat dan juga perjalanan jauh, otomatis ban vulkanisir ini juga bisa menjadi penyebab kecelakaan di jalan raya. Karena seperti yang kita sudah tahu, ban vulkanisir adalah ban bekas yang sebenarnya sudah tidak bisa digunakan lagi karena tapak bannya sudah habis atau botak. Dan walaupun ban itu sudah melewati proses pembuatan tapak ulang dan juga dicek dari sisi dinding bannya, tapi tetap aja, karet di ban vulkanisir itu sudah tidak seelastis karet ban baru yang membuat resiko ban meledak menjadi lebih besar. Dan jika ban vulkanisir itu memiliki kualitas yang kurang bagus, lem perekat di ban vulkanisir itu bisa aja terlepas pada kecepatan tertentu dan ngebuat truk yang mengalami lepas tapak ban tersebut langsung oleng ataupun kecelakaan. Jadi ya, di kasus ban vulkanisir truk ini bisa dibilang ada faktor untung dan juga faktor ruginya. Karena emang selain harganya yang jauh lebih murah dan bisa menguntungkan perusahaan, ban vulkanisir juga bisa membahayakan si sopir pada saat di jalan jika mendapatkan kualitas ban vulkanisir yang kurang baik. Gimana menurut kalian tentang ban vulkanisir ini? Apakah ban ini memang sangat layak untuk digunakan kembali atau malah menjadi sumber kecelakaan truk yang ada di jalan raya? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.